Berikut tampilan Siakat, Sistem Informasi Akademik pada akun mahasiswa. Pada mahasiswa tingkat akhir, untuk melakukan atau mengajukan proposal, maka klik tingkat akhir pada bagian menu, kemudian pilih daftar proposal, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk menambahkan judul proposal tugas akhir, klik tambah. Maka pada bagian ini, mahasiswa mengisi tanggal pengajuan, topik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kemudian abstrak. Setelah diisi, maka klik simpan. Setelah disimpan, maka akan muncul seperti berikut. Judulnya, topik, kemudian ada nama pembimbing, tanggal pengajuan. Jikalau sudah disetujui, maka tanda ini akan berubah menjadi berwarna hijau. Jika sudah disetujui oleh dosen. Untuk melihat detail, pada bagian detail akan tampak nama mahasiswa, tanggal pengajuan, topik proposal tugas akhir, topik dalam bahasa Inggris, judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada status pengajuan, jikalau sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka akan tampak tulisan disetujui. Pada bagian bawah ini terdapat nama dosen pembimbing. Kemudian, bila mahasiswa ingin melakukan bimbingan proposal, silakan pilih bimbingan proposal pada bagian sebelah kiri. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk melakukan bimbingan, berikut terdapat tanggal bimbingan yang akan diisi oleh mahasiswa nantinya, pembimbing proposal, dan topik bimbingan. Berikut adalah bab 1 revisi. Bila sudah disetujui oleh dosennya, maka akan muncul tanda centang berwarna hijau. Bila kita klik detail, pada bagian berikut terdapat bimbingan kesekian, misalnya bimbingan yang pertama, dosen pembimbingnya, pembimbing proposal, tanggal dilakukan bimbingan, topik dalam bimbingan, misalnya bab 1 revisi. Kemudian bila sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka akan berubah centangnya berwarna hijau seperti berikut. Berikut adalah bimbingan proposal yang sudah disetujui. Daftar minimal bimbingan proposal akan diberitahukan oleh pembimbing proposal. Untuk melihat rekap percakapan bimbingan, silakan pilih di sebelah kiri rekap percakapan bimbingan. Pada bagian berikut akan terlihat rekap percakapan bimbingan. Misalnya kita pilih yang ke-1. Di sini belum ada memiliki data percakapan. Setelah sudah bimbingan proposal, rekap percakapan bimbingan, kita masuk kepada syarat ujian. Pada menu berikut ini, mahasiswa dapat melihat syarat-syarat apa saja yang harus diunggah untuk dapat masuk kepada ujian proposal. Bila kita pilih syarat ujian, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nama pembimbing 1 dan pembimbing 2. File yang harus diunggah. Berikut filenya yang harus diunggah daftarnya. Berikut daftar file yang harus diunggah. Kemudian file-file berikut tersebut akan divalidasi oleh dosen ataupun koordinator. Berikut akan muncul tanggal kapan divalidasi file tersebut. Contoh seperti berikut ini. Lembar pendaftaran ujian. Yang perlu diunggah syarat ujian, filenya, nama filenya.
kemudian tanggal sudah divalidasi pada tanggal 5 Juli, akan berubah tandanya menjadi berwarna hijau setelah sudah divalidasi. Semua syarat-syarat ini harus divalidasi, maka akan muncul tanda berwarna hijau. Setelah semuanya sudah divalidasi, maka akan muncul jadwal ujian. Jadwal ujian tidak akan muncul bila syarat-syarat untuk ujian tidak dilengkapi. Berikut adalah jadwal ujian seminar proposal. Jadwal ujian sudah keluar karena syarat-syarat untuk ujian proposal sudah dipenuhi. Pada detail berikut ini akan terdapat mahasiswa dapat melihat tanggal ujian, waktu mulai dan selesai, tahapan ujian yaitu seminar sidang proposal, jenis ruangan dan ruang ujian, dan juga dosen pengujinya. Seperti berikut. Mahasiswa juga dapat melihat nilai ujian dengan cara pilih nilai ujian. Mahasiswa bisa melihat nilai ujian pada kolom berikut dan nilai akhir pada bagian berikut. Setelah mahasiswa menyelesaikan seminar proposal tugas akhir, maka mahasiswa akan melakukan bimbingan yang selanjutnya yaitu tugas akhir. Untuk melakukan bimbingan, mahasiswa dapat memilih tingkat akhir, kemudian daftar tugas akhir akan muncul tampilan seperti berikut. Ada nama judul, nama pembimbing, tanggal mulai, dan status. Pada berikut ini, karena status mahasiswa yang dipakai sebagai percontohan selesai, maka statusnya adalah selesai. Untuk melihat detail, mahasiswa dapat pilih klik detail, maka akan muncul tampilan seperti berikut, meliputi nama mahasiswa, judul dalam bahasa Inggris, topik yang diambil dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nama pembimbing, tanggal pengajuan, tanggal mulai, tahapan, lulus proposal karena sudah masuk kepada tugas akhir, sudah selesai seminar proposal, kemudian abstrak, dan file tugas akhir. Hanya diunggah ketika sudah selesai. Saat mahasiswa ingin melakukan bimbingan, mahasiswa dapat pilih bimbingan pada ikon yang di sebelah kiri seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini tampilannya adalah tanggal-tanggal di mana dilakukan bimbingan tugas akhir, nama dosen pembimbing, kemudian topik bimbingan, misalnya pada bagian berikut konsul bab 3 pada tinjauan kasus, hingga sampai kepada revisi, turnitin, dan ACC laporan tugas akhir. Bila bimbingan sudah disetujui, maka akan muncul berwarna hijau, centang berwarna hijau, yang akan disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk melihat detail, bisa pilih berwarna biru, tanda mata, maka akan tampil seperti ini tampilannya. Bimbingan pertama dengan dosen pembimbing, tanggal bimbingan, dan topik bimbingan. Untuk melihat rekap percakapan bimbingan, bisa pilih di sebelah kiri, rekap percakapan bimbingan. Tampilannya seperti berikut. Bimbingan pertama, misalnya topik bimbingannya konsul bab 3 pada tanggal 22 Februari. Setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan tugas akhir, mahasiswa dapat mengunggah syarat-syarat yang diperlukan untuk ujian. Untuk melihat persyaratannya, bisa pilih atau klik pada menu berikut, syarat ujian. Akan muncul tampilan seperti berikut. Sidang skripsi. Berikut file-file yang harus diunggah oleh mahasiswa disesuaikan dengan prodi masing-masing persyaratannya. Bila semua persyaratan ini sudah diunggah,
filenya sudah diupload, akan muncul tanggal validasi yang akan divalidasi oleh dosen ataupun yang bertugas memvalidasi supaya mahasiswa tersebut dapat melakukan ujian akhir. Bagian ini akan divalidasi oleh dosen ataupun yang bertugas sehingga mahasiswa dapat melanjutkan kepada ujian skripsi ataupun sidang tugas akhir. Untuk melihat jadwal ujian, mahasiswa dapat pilih menu di sebelah kiri, jadwal ujian. Jadwal ujian ini akan muncul hanya jikalau mahasiswa sudah memenuhi semua persyaratan untuk ujian skripsi ataupun tugas akhir. Pada tampilan berikut akan terlihat ujian, yaitu ujian tugas akhir, tanggal ujian yaitu Jumat 21 Juni pada percontohan berikut ini, dimulai pukul 8, selesai pukul 9.30. Untuk melihat detail dari jadwal ujian, bisa pilih detail pada icon berikut ini, maka akan muncul tanggal ujian, waktu mulai, waktu selesai, tahap ujian, jenis ruangan, dan ruang ujian, dan juga nama dosen penguji. Untuk melihat nilai ujian, mahasiswa dapat memilih pada tampilan di sebelah kiri nilai ujian. Mahasiswa bisa melihat nilai dari ujian skripsi ataupun tugas akhir. Kemudian nilai akhir, mahasiswa dapat memilih nilai akhir di sebelah kiri. Maka tampilannya akan seperti berikut. Ada nama dosen pembimbing dan juga nilai total yang akan diisi oleh dosen pembimbing. Demikianlah tutorial proposal dan juga tugas akhir pada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, alur penggunaan SIAKAD pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang.